masih ingat dengan saya? Ya, saya Perawat Risnawati yang telah membuat janji untuk melakukan tindakan terkait dengan BHD. Nah, untuk waktunya kita tidak menentu ya sampai A-nya bisa. Jadi nanti untuk medianya saya menggunakan poster dan juga medianya di sini kita menggunakan boneka. Nah, baik, sudah siap untuk melakukan pelatihan dan juga mendapatkan informasinya. Baik. Nah, di sini itu ada posternya ya. Nah, BHD. Nah, BHD ini merupakan singkatan dari bantuan hidup dasar. Yang mana bantuan hidup dasar ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan sirkulasi pernapasan pada pasien yang mengalami gagal napas atau mengalami henti napas dan juga henti jantung. Nah, di sini biasanya pasien-pasien yang henti napas dan henti jantung itu ditandai dengan adanya ketidaksadaran seperti pingsan, yang tidak sadar-sadar secara waktu yang tidak yang sangat lama lah ya, tidak langsung sadar begitu. Kemudian nadinya tidak ada, napasnya tidak ada, dan juga pergerakan dadanya tidak ada. Nah, di sini BHD ini bisa digunakan dengan menggunakan metode PATAS, yang mana PA yang pertama itu merupakan pastikan 3A. 3A itu merupakan aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien atau aman korban. Nah, aman diri itu menggunakan masker salah satunya. Kemudian untuk aman lingkungannya bisa dilihat apakah lingkungan di sekitar kita itu membahayakan kita atau tidak. Apakah kita berada di dekat bangunan yang mudah roboh atau juga pepohonan yang akan tumbang. Kemudian untuk aman korbannya dipastikan korban tidak berada di pertengahan jalan atau di antara mobil-mobil yang besar atau kendaraan lain. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu tidak? Tidak. Nah, baik, untuk yang pertama, tepuk bahu. Kenapa harus ditepuk bahunya? Supaya memastikan apakah korban ini benar-benar tidak sadar ataukah tidur begitu ya. Kemudian yang keduanya, teriak atau meminta tolong melalui telepon begitu. Nah, hal-hal yang harus disampaikan pada saat meminta pertolongan itu bisa disampaikan identitas penolongnya, misalkan, halo, di sini saya menemukan korban tidak sadarkan diri, laki-laki, usianya sekian. Kemudian lokasi kejadiannya ada di desa Cipupan. RT-nya berapa nanti disebutkan seperti itu. Selanjutnya, amati pergerakan dada. Nah, untuk caranya bisa seperti ini. Pergerakan dadanya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, tangannya meraba ke nadi yang ada di leher ya. Kemudian pipinya didekatkan ke hidung korban supaya nantinya akan terasa apakah ada hembusan napas atau tidak. Kemudian mata langsung tertuju ke dada korban. Selanjutnya yaitu segera berikan pijatan dada jika tidak berespon. Nah, untuk pergerakan dada ini pada dewasa itu posisinya seperti ini ya. Jadi kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan yang dominan disimpan di atas dada korban. Nah, tangan yang tidak dominan di bawah. Posisinya seperti ini, di tengah-tengah yang sejajar dengan puting susu korban. Ya, misalkan di sini ayah. Nah, posisi tangannya seperti ini, tangan yang dominannya di atas, kemudian dilakukan pijatan seperti ini. Untuk kedalamannya pada dewasa itu 5-6 cm, pada anak di atas 1 tahun itu 4 cm, kemudian untuk anak di bawah usia 1 tahun itu 2 cm atau 3. Nah, untuk anak di atas 1 tahun hanya menggunakan satu tangan yang dominan saja, tetapi yang dilakukan pijatannya pada tangan bagian ini. Seperti itu ya ayah. Nah, kalau pada anak yang di bawah 1 tahun posisinya seperti ini tangannya, jadi hanya menggunakan 2 jari saja. Nah, setelah itu pijatan jantung ini bisa dilakukan sampai nanti pasiennya berespon berupa batuk atau juga ada napas dan ada nadi. Jadi nanti setelah dilakukan pijatan dicek lagi napas dan nadinya. Nah,
kalau misalkan udah capek bisa dihentikan. Kemudian juga kalau misalkan sudah ada pertolongan dari orang-orang yang orang medis, itu juga bisa dihentikan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, sekarang bisa dipraktekkan dulu ya. Dicoba dulu. Yang pertama, jika Aam menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, yang pertama dicek apa dulu? Dicek kesadarannya dulu ya. Boleh dicontohkan? Ya, begitu yang kedua. Kemudian yang kedua, aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Terus selanjutnya minta pertolongan kepada ambulan atau orang lain. Selanjutnya dicek nadinya di mana. Nah, kalau pada anak bisa di tangannya di sebelah sini. Kemudian cara mengecek napas dan mengecek nadinya tadi seperti apa? Ya, terus ya betul. Selanjutnya untuk tadi memijat jantungnya seperti apa caranya? Kakinya dibuka. Jadi gini apa? Ini yang ini. Jadi jangan sampai ininya bergerak. Jadi cukup pergerakannya dari bahu saja, itu supaya tidak ada cedera. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Penyampaian materinya dan prakteknya sudah selesai. Untuk tindak lanjutnya nanti apabila suatu waktu ada korban, boleh diaplikasikan kepada korban dan juga boleh diajarkan lagi ke teman-temannya ya ayah, supaya ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.